Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Katekese Umat. Saya Elza Nadia Barusitepu sebagai penyaji yang pertama. Mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Perkenalkan, saya Rusmayanti Simanjuntak sebagai penyaji yang kedua, mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Perkenalkan, nama saya Medita Ayuni Berubarus. Saya sebagai penyaji yang ketiga, mahasiswa semester 3, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Satu, pengertian kebudayaan menurut para ahli. Menurut Koen Caraningrat bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budya yang merupakan bentuk jaka dari kata budi yang berarti akal. Jadi kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sementara itu, kata kulture dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, khususnya mengolah tanah atau bertani. Pembahasan kedua yaitu unsur-unsur kebudayaan, di mana unsur-unsur kebudayaan itu terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, kesenian, dan terakhir sistem religi, di mana masing-masing pengertian dari unsur-unsur kebudayaan ini telah kami cantumkan dalam slide PowerPoint di atas. Pada pembahasan berikutnya kita membahas tentang komponen-komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan terbagi atas dua. Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material adalah mengacu ke semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Sedangkan kebudayaan non-material adalah cenderung memusatkan perhatian terhadap ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Struktur sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aneka macam tatanan hidup yang saling mempengaruhi. Kemudian, analisa sosial, arti dan tujuan. Analisa sosial adalah suatu usaha untuk mempelajari struktur sosial yang ada, mendalami institusi ekonomi, politik, agama, budaya, dan keluarga, sehingga kita tahu sejauh mana dan bagaimana institusi menyebabkan ketidakadilan sosial. Kerangka berpikir atau model. Yang pertama, perbedaan antara model dan teori. Kedua, macam-macam model. Ketiga, meneropong aneka macam model. Keempat, model konsensus konservatif. Yang kelima, model konsensus liberal. Keenam, model konflik. Berikut penjelasan dari masing-masing model telah kami cantumkan pada slide PowerPoint di atas. Pembahasan selanjutnya, langkah-langkah dalam analisa sosial. A. Umumnya. Poin pertama, mengamati gejala-gejala. Poin kedua, mencari akar masalah. Poin ketiga, merumpun gejala-gejala. Poin keempat, mencari jalan keluar. Poin kelima, menemukan masalah di balik gejala-gejala. B. Khususnya 1. Perumusan tujuan atau kepentingan. Misalnya dalam katekese umat yakni pemilihan wawasan lebih kritis atas situasi hidup umat. 2. Pemilihan masalah mendasar. Masalah yang dipilih harus memiliki sifat yang mendasar, yakni bila masalah itu dipecahkan dapat memiliki dampak yang nyata dan menciptakan suatu kebangkitan umat beriman di masyarakat. 3. Identifikasi individu, kelompok atau lembaga pendukung. 4. Pengumpulan informasi, data, dan hasil studi. 5. Pelaksanaan ansos politik atau masalah terpilih. Macam-macam analisa sosial. Yang pertama, dari segi historis yaitu melihat tatanan hidup dari segala sejarahnya. Yang kedua, dari segi struktural, yaitu melihat tatanan hidup dari segi fungsi-fungsi sosial dalam struktur yang mempengaruhi masyarakat.